Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Hari ini kita akan membahas tentang penyakit berbasis lingkungan. Terima kasih kami sampaikan kepada mahasiswa Prodi S1 Keperawatan tingkat 3, baik tingkat A maupun 3B, 3A dan 3B. Terima kasih di hari Minggu ini masih mendengarkan materi terakhir tentang keperawatan komunitas. Mudah-mudahan ujian yang akan kita laksanakan insya Allah hari Senin dan nanti kalau tidak salah hari Selasa atau hari Rabu untuk materi keperawatan komunitas, mudah-mudahan nilainya baik dan hasilnya memuaskan. Baik, kita lihat bahwa penyakit berbasis lingkungan, kalau kita lihat memang banyak sekali penyakit-penyakit yang ada di lingkungan sekitar kita, lingkungan tempat kita tinggal, lingkungan tempat kita berinteraksi, karena memang ada host manusia, kemudian ada environment, dan ini memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Dimanapun manusia berada, pasti ada lingkungan yang ada di sekitar kita. Kalau beberapa teori yang menyatakan bahwa di sini H.L. Bloom juga mengaplikasikan teori, jadi memang di sini ada perencanaan kesehatan, jadi planning for health, gitu ya. Kemudian ada aplikasi, kemudian dan sebenarnya kalau kita lihat memang menurut H.L. Bloom bahwa ada beberapa teori tentang sosial yang memang berpengaruh terhadap kesehatan. Dan kalau kita lihat memang teori H.L. Bloom dikatakan bahwa kesehatan dikatakan status kesehatannya baik apabila ada interaksi domain lingkungan. Maksud di sini adalah status kesehatan masyarakat bisa baik, bisa buruk karena memang faktor domain lingkungan. Kalau seandainya misalkan individual itu berperilaku tentang kesehatan baik, dia bisa hidup seimbang, dia bisa melaksanakan perilaku hidup sehat bersih misalkan, otomatis dia bisa status kesehatannya bisa baik. Nah, di sini juga dikatakan bahwa hasil interaksi domain lingkungan, perilaku dan genetik serta bukan hasil pelayanan medis semata-mata. Jadi memang kalau kita lihat bahwa upaya kuratif adalah pengobatan. Kemudian kalau preventif itu adalah bagaimana kita berinteraksi dengan lingkungan salah satunya. Makanya di sini menurut teori H.L. Bloom dikatakan bahwa hasil interaksi domain lingkungan, perilaku dan genetik serta bukan hasil pelayanan medis semata-mata. Jadi sebenarnya pada saat individual itu sakit, kemudian dirawat di rumah sakit, kemudian mendapatkan pelayanan dari tenaga paramedis, tenaga medis dan sebagainya. Tetapi ada hal yang memang berpengaruh. Salah satunya adalah lingkungan, gitu ya. Karena memang lingkungan itu ternyata memang bisa saja berpengaruh terhadap kesehatan. Nah, ini teori-teori H.L. Bloom dikatakan adalah bahwa kalau seandainya derajat kesehatan masyarakat itu mau baik, berarti dipengaruhi oleh lingkungan, lingkungan yang baik gitu ya. Kemudian salah satunya di sini dikatakan adanya pelayanan kesehatan, semakin baik pelayanan kesehatan, maka akan semakin baik derajat kesehatan masyarakat. Misalkan di suatu wilayah pelayanan kesehatannya itu pertama adalah jarak dari individu tempat dia tinggal, masyarakat tinggal ke tempat pelayanan kesehatan itu relatif dekat, otomatis biasanya dia itu kalau ada masalah kesehatan bisa cepat tertolong, cepat tertangani, sehingga otomatis umur harapan hidup bisa meningkat, angka kejadian kesakitan itu bisa minim, sehingga akan meningkatkan derajat kesehatan. Karena memang pelayanan kesehatan itu akan semakin
berpengaruh terhadap derajat kesehatan. Salah satu contoh kasus, misalkan banyak pejabat, banyak kalangan artis yang mendapatkan pelayanan kesehatan di negara tetangga kita, di Singapura. Kenapa dia itu tidak mencari tempat pelayanan kesehatan di dalam negeri, misalkan gitu ya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ternyata mereka berpikir, mereka mengasumsikan bahwa pelayanan di negara tetangga kita, salah satu contohnya adalah di Singapura, ternyata pelayanan kesehatannya itu baik, kualitasnya juga baik, kemudian alat-alat pendukung di dalam pelayanan kesehatan juga relatif baik. Nah, hal itu ternyata akan berpengaruh terhadap derajat kesehatan baik individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Jadi semakin baik pelayanan kesehatan, semakin lengkap bentuk layanan, semakin lengkap sumber daya manusianya, semakin lengkap alat untuk membantu merawat pasien, yaitu semakin lengkap, itu insya Allah akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Indonesia. Kemudian yang selanjutnya, aspek yang lain menurut H.L. Bloom yang mempengaruhi derajat kesehatan yang selanjutnya adalah perilaku. Kalau kita lihat bahwa perilaku itu menyebabkan manusia dia itu bisa dikatakan sehat, bisa dikatakan sakit. Semakin baik perilaku kesehatannya, pandangan terhadap kesehatannya semakin baik, kemudian kesadaran bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati semakin baik, sehingga dengan dia mindsetnya adalah mencegah, otomatis dia akan berperilaku dengan baik. Salah satu contohnya adalah kasus COVID-19 ini yang sekarang melanda Indonesia. Kalau seandainya dari awal perilaku masyarakat Indonesia itu baik, dia akan taat menggunakan masker, dia akan taat mencuci tangan, kemudian dia jaga jarak, kemudian dan sebagainya, dia tumbuhkan kesadaran sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain, tanpa ada paksaan dari siapapun. Bukan karena ada razia polisi, misalkan, bukan karena ada tuntutan dari atasan, bukan karena tuntutan dari orang tua, ataupun yang lainnya. Dan kalau masyarakat Indonesia dia sudah bahwa perilaku itu menjadi kebutuhan untuk mempertahankan kesehatannya, kita yakin bahwa derajat kesehatan masyarakat Indonesia akan maju dan meningkat. Salah satu contohnya adalah negara-negara yang memang tingkat keterpaparan kasus COVID-19-nya minim. Salah satunya mereka ternyata perilaku hidup sehatnya itu relatif baik. Bukan saja saat ini di fase masa pandemi, tetapi memang mereka sudah lama berperilaku tentang kesehatan dengan baik. Dia rutin medical check up, kemudian salah satunya contoh yang medical check up saja itu adalah salah satu perilaku bagaimana dia memahami, kemudian dia berperilaku. Dengan apa perilakunya? Dengan dia datang ke tempat pelayanan kesehatan, melakukan medical check up, menalikan medical check up, ya, itu adalah merupakan perilaku. Kalau kita di Indonesia, rata-rata penduduk Indonesia pada saat dia sudah terpapar penyakit, baru dia datang ke tempat pelayanan kesehatan. Pada saat dia sakit, dia acuh, dia cuek, kemudian dia sehat, dan dia tidak pernah berpikir datang ke tempat pelayanan kesehatan. Tetapi kalau kita lihat di luar negeri, ada beberapa negara yang memang tingkat perilakunya baik terhadap kesehatan, rata-rata mereka itu pada saat sehat, mereka memikirkan bagaimana kalau saya ini sakit, sehingga mereka akan datang ke tempat pelayanan kesehatan untuk apa? Untuk berkonsultasi ya tentang kondisional tubuh pada saat itu. Nah, mindset ini yang menjadi tugas kita selaku tenaga para medis, bagaimana masyarakat di Indonesia paham terhadap perilaku, karena perilaku itu sangat erat kaitan dengan derajat kesehatan masyarakat. Kemudian yang selanjutnya adalah genetik. Ini memang masalah ini jenis-jenis penyakit
yang salah satu contohnya adalah jenis penyakit yang disebabkan karena misalkan keturunan. Salah satu contohnya beberapa riset, beberapa penelitian mengatakan bahwa penyakit DM itu awalnya adalah dari genetik gitu ya. Ada beberapa teori mengatakan seperti itu. Tetapi ada juga teori mengatakan bahwa diabetes mellitus itu ada karena faktor makanan, misalkan seperti itu. Kemudian salah satu contoh lagi adalah misalkan hipertensi. Nah, hipertensi itu adalah penyakit yang disebabkan karena turunan. Nah, misalkan itu ada beberapa riset mengatakan seperti itu, beberapa penelitian. Tetapi ada juga ternyata eh, hipertensi itu disebabkan oleh konsumsi kebutuhan manusia, pola makan, pola hidup, dan sebagainya. Itu juga dibuktikan oleh beberapa riset yang dilakukan oleh peneliti-peneliti kita. Kemudian yang selanjutnya, kualitas lingkungan merupakan determinasi penting terhadap kesehatan. Ingat bahwa semakin baik kualitas udara yang ada di lingkungan kita, itu akan semakin baik dan biasanya memperpanjang harapan hidup. Kemudian misalkan semakin banyak polusi yang ada di sekitar kita, maka akan semakin buruk kesehatan yang ada pada kita. Salah satu contoh yang real adalah bagaimana di Jakarta kualitas udara yang begitu buruk, mungkin eh, pada saat pemerintah PSBB di Jakarta, mungkin kendaraan roda 4, roda 2 di Jakarta mungkin relatif sedikit sehingga kualitas udaranya itu baik sehingga akan mempengaruhi kesehatan. Itu adalah salah satu contoh gitu ya. Kemudian salah satu contoh yang lain adalah bagaimana kualitas ini mempengaruhi terhadap kesehatan. Salah satu contohnya adalah misalkan yang termasuk lingkungan adalah bising, ya kebisingan. Kalau misalkan lingkungan tempat kita tinggal itu banyak tercemar dengan suara kebisingan, karena pencemaran juga bisa disebabkan oleh suara, itu bisa saja kualitas kesehatannya kurang baik. Yang biasanya Anda misalkan tidur siang jam 1 sampai dengan jam setengah 3 karena lingkungannya itu bising, sehingga kualitasnya yang biasa Anda tidur pun tidak bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang selanjutnya, misalkan masuk ke dalam lingkungan, salah satu contohnya adalah misalkan kualitas air yang ada di lingkungan tempat kita tinggal. Seandainya lingkungan padat, kemudian jarak septic tank dari sumber air itu berdekatan tidak 10 sampai 15 meter, itu biasanya akan mempengaruhi derajat kesehatan gitu ya, dan bisa saja kualitas air itu bisa tercemar karena bisa saja di dalam standar kan yang namanya air tidak berasa, tidak berbau misalkan gitu ya, dengan lingkungannya yang tidak baik bisa saja kualitas airnya menjadi kotor, menjadi bau, kemudian ternyata berasa dan sebagainya. Kemudian penurunan kualitas lingkungan memiliki peran terhadap terjadinya penyakit. Ini jelas ya, semakin baik lingkungan sekitar tempat kita berada, maka dia akan terbebas dari kesakitan. Salah satu contoh, sekarang sudah mulai datang musim pancaroba. Musim pancaroba itu identik dengan banyaknya penyakit. Misalkan ada hujan, kemudian tiba-tiba panas, kemudian terus itu bisa saja menyebabkan penyakit-penyakit musiman, misalkan demam berdarah. Dan ini ternyata kalau seandainya lingkungannya baik, tidak ada tempat perkembangbiakan jentik, kemudian dan sebagainya, otomatis lingkungan tersebut akan bebas dari penyakit demam berdarah, misalkan yang disebabkan oleh Aedes aegypti gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, kalau kita lihat nih, salah satu contohnya tadi ya, saya lihat komponen lingkungan itu ada air, udara, pangan, hewan, serangga, manusia, dan sebagainya. Dan ini memang kalau kita lihat bahwa komponen lingkungan ini adalah penyakit berbasis lingkungan, gitu ya. Contohnya tadi ada polusi udara, gitu ya. Salah satu contohnya misalkan hutan Kalimantan itu dibakar oleh peranja hutan, gitu ya.
oleh para petani yang memang dia akan mengelola hutan musiman gitu ya. Itu bisa saja kualitas udaranya itu akan jelek sehingga akan timbulnya berbagai penyakit, misalkan sistem pernapasan saluran atas, misalkan ISPA dan sebagainya. Kemudian misalkan pangan ya, konsumsi kita yang tidak baik. Salah satu contohnya adalah misalkan nasi sebagai kebutuhan pokok manusia. Seandainya para petani pada saat dia dari mulai eh, mengolah sawahnya, kemudian dia menebar benihnya, kemudian bagaimana dia menggunakan pupuk yang berbahaya, kemudian dia menggunakan pestisida yang berbahaya, kemudian pada saat panen, kemudian pada saat di penggilingan padi, kemudian pada saat itu dijual kepada masyarakat, kemudian oleh masyarakat dibeli, kemudian pada saat Anda misalkan akan menanak masi, misalkan cara mencucinya tidak baik, misalkan itu bisa saja bisa menimbulkan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan gitu ya. Makanya ini perlu hati-hati. Ada salah satu dosen saya mengatakan bahwa kalau mau sehat itu berarti kita harus tanam sendiri gitu ya. Tanam dengan bebas pestisida gitu ya misalkan gitu ya. Itu juga salah satu contoh. Tapi kan kita juga bersosial ya. Ada kita, ada petani. Petani juga tergantung kepada kita ya sebagai orang yang memanfaatkan hasil pertanian gitu ya. Kemudian ada agent ya, agent di sini agen penyakit gitu ya. Kemarin sudah saya jelaskan ini ya. Insya Allah karena ini saya akan singkat saja. Jadi agent itu sudah kita jelaskan kemarin gitu ya. Ini adalah agent ini yang menyebabkan terjadinya penyakit. Ini biasanya ada mikroorganisme, kemudian ada bahan kimia, ada faktor fisik dan lain sebagainya. Nah, kemudian penyakit berbasis lingkungan, kondisi patologis, kelainan fungsi atau morfologi suatu organ tubuh yang disebabkan oleh interaksi manusia dengan segala sesuatu di sekitar yang memiliki potensi penyakit. Kemudian penyakit yang memiliki akar atau hubungan yang erat dengan lingkungan dan kependudukan. Ya. Nah, di sini agen penyakit ya. Ini saya tadi cerita sepintas, kalau kimia itu dari pestisida, kemudian logam berat dan lain sebagainya. Kemudian kalau fisik itu suhu, kebisingan, radiasi dan lain sebagainya. Kalau biologis itu virus, bakteri, jamur, parasit dan sebagainya. Nanti Anda bisa pahami ya. Kemudian media transisi, komponen lingkungan yang lazim kita kenal sebagai media transmisi ada 5. Yang pertama adalah udara, air, pangan, serangga, vektor, dan manusia. Dan ini memang 5 komponen ini yang lazim merupakan transmisi. Salah satu contohnya adalah misalkan bukan saja serangga ya, salah satu contoh adalah COVID-19. Beberapa riset mengatakan awal mula COVID-19 muncul itu karena terpapar oleh misalkan waktu itu di Wuhan di Cina yaitu terpapar oleh binatang ya, salah satunya adalah kelelawar misalkan ya, ular, kelelawar ataupun yang lainnya. Itu merupakan komponen media transmisi. Salah satu contohnya misalkan demam berdarah tadi. Itu yang menjadi penyebab transmisinya adalah nyamuk Aedes aegypti yang menggigit, nyamuk perempuan yang menggigit manusia untuk berkembang biak. Itu adalah salah satu komponen lingkungan ya sebagai media transmisi. Kemudian yang selanjutnya ini kalau kenapa kita itu ada agent, ada media transisi ternyata bisa menyebabkan proses pencemaran atau polusi atau kontaminasi ya. Dan ternyata setelah suatu misalkan udara itu tercemar, kemudian menyebabkan polusi, kemudian air sudah tidak sehat lagi, ternyata potensi penyakit itu akan semakin besar. Nah, ini contohnya ya, misalkan diare itu dari E. coli, dari air, demam berdarah itu dari virus dengue, ya, Aedes aegypti, kemudian keracunan dari pestisida dan sayur. Ada beberapa kejadian ya bahwa
kenapa di satu wilayah di pegunungan ternyata ibu yang mengandung, ibu yang hamil, ternyata banyak yang mengalami keguguran. Ternyata setelah dilakukan riset, penelitian oleh beberapa ahli dan hasil pemeriksaan laboratorium, baik itu air, tanahnya, kemudian konsumsi hariannya dari mulai sayur dan sebagainya, ternyata ada kandungan pestisida di dalam zat yang dia makan gitu ya. Bisa dari sayuran, bisa dari lingkungan tanah, kemudian dari air, itu juga akan berpengaruh terhadap kesehatan. Kemudian patogenesis penyakit dalam perseptik lingkungan dan penduduk. Ya ini ya. Ada kalau kita lihat teori simpul ya, simpul-simpul di sini memang berkaitan antara satu dengan yang lainnya gitu ya. Bagaimana sumber penyakit itu berpengaruh terhadap sakit sehat, kemudian komponen lingkungan juga berpengaruh terhadap sakit sehat, kemudian penduduk juga ternyata yang namanya penduduk itu ada yang sakit, ada yang sehat gitu ya. Kalau penduduknya itu lingkungannya itu baik, berarti dia akan sehat. Kalau lingkungannya kurang baik, berarti dia akan sakit gitu ya. Nah, masalah penyakit berbasis lingkungan gitu ya, diare, air minum 47,5% mengandung E. coli. Ini fakta lingkungan gitu ya. Ini bisa Anda lihat ini ya. Kemudian penyakit berbasis lingkungan masih merupakan masalah kesehatan masyarakat. Ya ini ada angka kejadian ya. Ada kolera, difteria, malaria, tuberkulosis paru, dengue, ya. Kemudian ada SARS, ya. Ada avian influenza. Kalau sekarang corona, ya corona gitu ya. Gitu ya. Ya ini memang berbahaya. Nah ini yang bisa diinikan. Nah ini salah satu contohnya adalah diare ya. Cara infeksinya melalui makanan, minuman yang tercemar. Di sini ya faktornya makanan tercemar, sumber air ini banyak ya. Jadi memang diare itu hubungan dengan faktor lingkungan. Bagaimana dia dari mulai mengolah makanannya, kemudian bagaimana cara memasaknya mungkin, kemudian bagaimana cara memakannya, apakah memang pasien tersebut dia tidak mencuci tangan dulu atau sebagainya gitu ya. Dan ini memang bisa saja makanan minumannya tercemar oleh bakteri ini gitu ya. Ini malaria ya. Ini malaria itu melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang mengandung sporozoid ya. Dan ternyata memang dulu itu kalau kita lihat bahwa yang namanya malaria itu ada di wilayah-wilayah non Pulau Jawa gitu ya. Tetapi sekarang malaria sudah menyebar gitu ya, menyebar ke pulau-pulau hampir seluruh. Kalau malaria itu dulu identik dengan Papua gitu ya, orang-orang Papua itu banyak yang menderita malaria. Tapi sekarang orang Bandung itu ternyata ada malaria misalkan gitu ya. Nah itu juga bisa saja pada saat misalnya mohon maaf ya pesawat terbang itu dia dari Papua, kemudian pintunya itu dibuka pada saat penumpang mau turun, kemudian nyamuk malaria itu masuk ke dalam pesawat ya, kemudian dia hinggap, kemudian dia diam, kemudian pada saat sudah datang ke Bandung atau ke Soekarno Hatta, kemudian pada saat dibuka pintunya pasien penumpang mau turun, kemudian dia terbang dan menggigit orang Sunda, misalkan gitu ya. Nah itu bisa saja seperti itu sekarang, sangat mungkin terjadi seperti itu. Kemudian demam berdarah ini ya, kalau seandainya pola hidupnya kurang baik, misalkan pot yang ada bunga dia terisi air, kemudian tidak ditutup sumber airnya ataupun yang lainnya, itu bisa saja tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti ya, ini kecacingan dan sebagainya ya, penyakit paru, TBC gitu ya. Dampaknya sebenarnya dampak yang ditimbulkan akibat penyakit berbasis lingkungan ini meliputi kepanikan, kerugian ekonomi, menelan banyak korban, aspek politik, pariwisata dan sebagainya. Jadi nanti kalau ada di soal mengatakan apa dampak yang ditimbulkan akibat penyakit berbasis lingkungan, jawabannya adalah kepanikan, kerugian ekonomi, menelan banyak korban, aspek politik, pariwisata dan sebagainya itu ya. Oke.
Nah, ini proses pengendalian dampak lingkungan terhadap gangguan kesehatan manusia. Di sini ada pengendalian teknologi, ada sumber penghasilan zat tercemar, emisi, kemudian konsentrasi, ya. Dan ternyata ini kalau kita lihat bahwa proses pengendalian ini merupakan hal yang berperan itu adalah host atau manusia gitu ya. Kalau seandainya manusianya itu dia bagaimana mengendalikan dampak lingkungan itu otomatis insya Allah penyakit yang disebabkan oleh lingkungan itu diminimalkan lah minimnya gitu ya. Ya. Nah kalau kita lihat ini adalah paradigma paradigma hidup HL Bloom gitu ya. Ada genetik, lingkungan, perilaku manusia, pelayanan kesehatan. Ini adalah sesuatu yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Baik, rekan-rekan mahasiswa, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari Minggu ini ya, hari Minggu tanggal 18 Oktober. Jangan lupa mulai besok itu ujian tengah semester. Mudah-mudahan nilai Anda dari semua mata kuliah itu nilainya sesuai dengan apa yang Anda harapkan ya. A atau B gitu ya, B atau A ya. Anda jangan sampai C atau D ya. Inginnya itu B atau A gitu ya. Mudah-mudahan A gitu ya, banyak A sehingga itu adalah sesuai dengan harapan kita. Itu saja, terima kasih kami sampaikan kepada teman-teman mahasiswa tingkat 3A atau dan tingkat 3B dari S1 Keperawatan Stikes YPIB Majalengka. Tetap semangat, mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya, Allah sehatkan kita semuanya, kita ibu bapak kita, keluarga kita mudah-mudahan tetap sehat. Itu saja yang bisa kami sampaikan, mohon maaf. Bila topik hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.